Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana agar semangat menghafal atau belajar tetap terjaga? Ya, jaga. Supaya terjaga, ya jaga. Baik, setidaknya ada 3 hal ya. 1, meluruskan niat. Insya Allah dengan lurusnya niat ini Allah akan memberikan pendampingan kepada kita, ya, berupa juga ada Allah kirimkan kekuatan pada diri kita, Allah kirimkan misalnya motivasi-motivasi terbaik, termasuk juga Allah jadikan pengiring malaikat-malaikat kan di sekitaran kita yang ditugaskan untuk menjaga konsistensi kita. Yang penting niat, lurus dulu, niat benarkan gitu kan. Nah, ini yang diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam di antara pokok yang kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, ya, Nabi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguh semua pekerjaan, aktivitas kita itu akan bergantung kepada niatnya, dan dari niat ini nanti melahirkan motivasi kepada kita, dorongannya gitu kan. Dan dari niat ini pula akan diberikan oleh Allah balasan sesuai niat kita. Apakah jadi ibadah? Kalau kita niatkan ibadah akan jadi ibadah. Ya, kalau kita niatkan dunia jadi dunia. Ya, orang sholat belum tentu dapat nilai isi Allah. Kalau dia niatkan sholatnya untuk dilihat orang, maka jadi dunia saja. Riya malah di sini bisa berpeluang dosa. Ya, tapi kalau kita misalnya niatkan karena Allah, lillah, nah itu akan jadi dorongan terbaik untuk kita. Termasuk belajar. Niatkan karena Allah, Allah akan berikan. Baik itu pahalanya, pendampingannya, menjaga kita dan sebagainya. Jadi, yang kedua, hadirkan motivasi. Ya, motivasi. Jadi untuk mencapai tujuan itu apa kemuliaan-kemuliaannya. Sama persis ini manhaj Al-Quran. Ketika Allah misalnya meminta kita untuk menunaikan sholat tahajud, Allah turunkan sebagai motivasi, ini ya keutamaan tahajud ini. Misalnya ada 4 di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 kan. Tahajud itu bisa menjadikan bimbingan Allah hadir dalam hidup kita, mengawali pekerjaan. Tahajud memberikan bimbingan supaya keluar dari kesulitan. Tahajud mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu kan, dan turunan-turunan lainnya. Ya, kemudian ketika kita akan tahajud, tuliskan, ya, misalnya di dinding ya, tempat kita misalnya tidur, di sampingnya ada dinding, kita bikin tuliskan, hey, kalau kamu tahajud dapat ini. Ketika miring ke kanan, kita melihat itu jadi motivasi untuk kita. Ya, Anda motivasi ingin menghafal Quran, apa tujuannya? Maka datangkan misalnya di situ, ini kemuliaan penghafal Quran ini, kecerdasan akan ditingkatkan oleh Allah, kemuliaan akan dijaga, di akhirat kita bisa memberikan mahkota pada kedua orang tua. Ini begitu dituliskan, itu memberikan semangat lebih. Dan terjaga kita untuk menghafal kembali, mengulang kembali. Dan nah, yang ketiga itu dengan takwa. Nah, takwa ini penjagaan yang terbaik, meluruskan niat, menghadirkan motivasi, meningkatkan takwa. Ya, takwa itu kan jelas teman-teman sekalian, arahnya bisa meningkatkan ibadah, jadi support dengan ibadah. Ya, ibadah itu bisa ada yang ritual nanti, ya, bisa meningkatkan sholatnya, sunnahnya, kan, bacaan Qurannya, puasanya, infaknya, dengan konteks itu, dan meninggalkan maksiat. Ini biasanya kalau maksiat ditinggalkan, motivasinya kuat untuk menunaikan kebaikan-kebaikan, termasuk kepada ilmu. Makanya di Quran itu antara takwa dengan ilmu itu disandingkan. Ya, seperti di akhir ayat 282 di surah Al-Baqarah. Jadi di penghujungnya paling kiri, paling bawah itu Allah menyampaikan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan, ya, menambahkan pengetahuan, menjaga pengetahuan engkau gitu. Makanya ketika kita meningkatkan takwa, terjaga kita. Ya, pengetahuan itu lurus gitu, bersih sekali, pandangan objektif, solutif, ya, bukan kita menyampaikan sesuatu itu hanya untuk disampaikan saja, untuk rame, untuk ini, apalagi untuk menyoal orang lain. Ya, dan na'udzubillah kalau kita belajar, ternyata ilmu yang kita dapatkan itu dari pembelajaran hanya digunakan untuk mencela orang lain, atau menyoal orang lain, atau merasa paling benar gitu kan, maka di situ ada yang salah prosesnya. Ilmu itu membantu kita untuk meningkatkan kualitas ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita lebih baik dalam setiap tutur, dalam setiap tindakan kebaikan. Jadi kalau ada ilmu itu dapat, tapi kemudian dengan itu kontraproduktif dengan apa yang kita lakukan, ya, termasuk celaan, malah menjadikan banyak permusuhan, ya, menjadikan banyak perselisihan, artinya ada yang tidak berkah di dalamnya. Ya, ada yang tidak berkah. Jadi ini bagian pertama, semangat belajar, menghafal tetap terjaga, tadi luruskan niat, tingkatkan motivasi, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan datang kesungguhan-kesungguhan. Ya, Allah taala alam bis-shawab, mungkin yang lain punya pandangan berbeda, tapi yang pokok selalu akan kembali kepada apa yang tadi disampaikan.